Setidaknya walaupun kita tidak bisa berjuang bersama mereka, setidaknya doa yang kita bacakan pada malam yang mulia ini, zikir yang kita bacakan bersama-sama, yang kita kasatkan kepada mereka, setidaknya itu menentukan bahwa kita berada di posisi mana. Setidaknya ketika Allah bertanya nanti dari kiamat, apa yang engkau berbuat untuk orang-orang yang berada di Palestina? Ada, kita berkumpul sama-sama membaca zikir, meminta pertolongan kepada Allah supaya mereka saudara kita yang ada di sana diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, kenapa kita mesti membela Palestina? Atau kenapa kita mendoakan mereka? Kenapa kita peduli kepada mereka? Setidaknya ada 3 alasan. Kenapa kita umat Islam secara umum mesti peduli kepada Palestina dan umat Islam yang berada di sana? Alasan yang pertama, karena mereka adalah saudara kita. Mereka bagian daripada kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis bahwa al-mu'minu bil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, bahwa sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan, yang bangunan itu saling menguatkan sesama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam hubungan kasih sayang itu seperti jasad yang satu, seperti tubuh yang satu. Apabila idza ishtaka minhu 'udwun, apabila sebahagian daripada tubuh itu merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain pun akan ikut merasakan. Begitulah kurang lebih hubungan kita dengan umat Islam secara khusus di Palestina dan umat Islam yang berada di seluruh dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu alasan pertama kenapa kita mesti peduli kepada khususnya penduduk Palestina, umat Islam yang ada di sana, karena mereka adalah saudara kita. Mereka bagian daripada kita. Kita dengan mereka dan umat Islam yang lain yang berada di seluruh dunia, dimanapun umat Islam berada, bagaikan tubuh yang satu. Apabila sebahagiannya tersakiti, maka yang lain pun ikut merasa tersakiti. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peduli kita kepada mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina, malam ini kita berkumpul membacakan zikir yang tadi sudah kita bacakan bersama, doa yang kita panjatkan sebagai bentuk pedulinya kita kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang kedua, karena mereka penduduk asli, mereka penghuni yang asli di bumi Palestina, sedangkan Yahudi hanyalah orang yang masuk belakangan, orang yang akan mengusir pemilik rumah yang asli dari rumahnya. Maka karena itu kita pun berhak membela mereka, peduli mereka. Alasan yang ketiga, secara singkat saya sampaikan, kenapa kita peduli kepada Palestina? Karena di sana ada Masjidil Aqsa, di sana ada Baitul Maqdis, kiblat pertama orang Islam sebelum Allah turunkan ayat "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram", ialah Masjidil Aqsa. Itu kiblat pertama orang Islam. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya oleh umat Islam mempedulikan kiblatnya yang dulu. Walaupun sekarang kita tidak lagi berhadap ketika salat
ke Baitul Maqdis. Namun hari ini kita berhadap ke Baitul Haram atau ke Ka'bah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa termasuk daripada 3 masjid suci yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yaitu tentang ziarah 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka disebut dalam banyak kitab tentang kelebihannya. Orang yang salat di dalam Masjidil Haram 1:100.000. Orang yang salat di Masjid Nabawi 1:10.000. Orang yang salat di Masjidil Aqsa 1:1000. Begitu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada 3 masjid tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah, termasuk tempat yang disinggahi oleh Nabi ialah Masjidil Aqsa. Maka karena kemuliaan Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa berada di Palestina, itu di antara hal yang perlu kita perhatikan. Kita kasih perhatian yang lebih kepada Palestina dan penduduk Islam yang berada di sana. Mungkin saya tidak perlu menceritakan bagaimana kondisi mereka, karena di tangan kita masing-masing sudah ada sumber informasi yang bisa kita cari bagaimana keadaan mereka yang berada di sana. Kita bisa mencari bagaimana keadaan bangunan-bangunan yang berada di Palestina, anak-anak kecil dari mereka, pejuang-pejuang yang ada di sana. Kita bisa mencari informasi dengan mudah dengan HP, handphone yang kita pegang hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa alasan yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini sebagai bentuk kenapa kita harus mempedulikan mereka. Maka oleh karena itu kita yang punya materi lebih peduli mereka, tidak hanya sebatas dengan doa, tapi juga lewat materi. Kita yang hobi di media sosial, bagikan kepada orang-orang yang belum tahu informasi tentang mereka. Share bagaimana keadaan mereka. Kita yang tidak mampu dari 2 hal tersebut, umpamanya hanya mampu berdoa, setidaknya sampaikan doa. Karena senjata yang paling ampuh bagi orang beriman ialah doa. Panjatkan doa kepada Allah. Setelah salat, doakan mereka. Semoga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Setelah salat, kapanpun kita berkumpul untuk berzikir, kita berusaha untuk mendoakan mereka. Mungkin itu saja sedikit banyak yang dapat saya sampaikan menyangkut tentang kenapa kita harus peduli kepada Palestina. Selanjutnya, ini sedikit informasi luar daripada pembahasan tadi, menyangkut tentang masjid yang malam ini kita berada di dalamnya, yaitu Masjid Jabal Amni. Alhamdulillah, Masjid Jabal Amni dalam tahap pembangunan, proses pembangunan. Yang dari karena itu kami panitia pengurus Masjid Jabal Amni sangat mengharapkan daripada seluruh jamaah yang hadir pada malam ini dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, untuk sedikiranya membantu dengan kadar bantuan yang sanggup daripada kaum muslimin demi kelancaran pembangunan masjid yang kita sedang proses membangun ini. Maka oleh panitia sebelum acara sudah membisik kepada MC dan kepada saya secara pribadi, sudah menyediakan amplop untuk pembangunan Masjid Jabal Amni. Mungkin oleh panitia bisa membagikan kepada para jamaah yang hadir pada malam yang mulia ini secara khusus, dan kepada kaum muslimin muslimat yang mungkin bisa dititip kepada keluarga dan lain sebagainya. Itu saja sedikit banyak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.